Ini alasan polisi hentikan penyelidikan Bima Yudho Saputro yang kritik Lampung, Dajjal. Polda Lampung menghentikan proses penyelidikan terhadap TikTokers Bima Yudho Saputro pada Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Bima dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi oleh advokat bernama Ginda Ansori. Kasus Bima ini dihentikan usai penyidik memeriksa sejumlah saksi dan gelar perkara. Penghentian penyelidikan kasus Bima ini dibenarkan langsung oleh Kabid Humas Polda Lampung, Zahwani Pandra Arsyad. Dia mengatakan bahwa saat ini laporan terhadap Bima Yudho telah dihentikan penyelidikannya. Di Reskrimus Polda Lampung, Kombes Doni Arif Praptomo menambahkan, tidak ada unsur pidana terhadap laporan yang dilayangkan kepada TikTokers Bima. Kata "Dajjal" yang diucapkan pemilik akun Aubameyang Rebon tersebut merupakan kata benda yang tidak merujuk pada suku, agama, ras, atau golongan tertentu, ucap Doni. Sebelumnya, Bima yang kini sedang melanjutkan pendidikannya di Australia itu merilis video berdurasi 3 menit 28 detik di akun TikToknya @Aubameyang Rebon. Dalam video tersebut, ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi Lampung yang menurutnya tidak mengalami kemajuan. Mulai dari persoalan infrastruktur seperti jalan rusak hingga kecurangan dalam sistem pendidikan. Atas unggahannya tersebut, Bima dilaporkan ke Polda Lampung terkait ujaran kebencian dan pelanggaran UU ITE. Laporan tersebut dilayangkan oleh advokat Ginda Ansori yang menganggap kata "Dajjal" dalam konten Bima merupakan ujaran kebencian. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, polisi menyimpulkan bahwa perkara yang laporkan oleh Ansori bukan merupakan tindak pidana. Sehingga atas dasar tersebut, penyelidikan terhadap kasus TikTokers Bima tersebut dihentikan. Adapun jumlah saksi yang diperiksa ada 6 orang yang terdiri dari 2 saksi ahli pidana, 1 saksi ahli bahasa, 1 saksi dari pelapor, serta 2 masyarakat. Kabar yang kedua, setelah jadi bulan-bulanan usai viral dikritik TikTokers Bima Yudho, Gubernur Lampung mengaku pembangunan infrastruktur terkendala anggaran. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, buka suara setelah dikritik TikTokers Bima Yudho Saputro. Dia mengakui pembangunan infrastruktur jalan di daerahnya terkendala anggaran. Jadi Lampung ini punya kemampuan 7,3 triliun ini dibagi ke berbagai sektor, dan untuk pembangunan infrastruktur mendapatkan 900 miliar rupiah, ujar Arinal Junaidi, di Bandar Lampung, Senin tanggal 17 April tahun 2023. Meski anggarannya terbatas, Arinal mengatakan bahwa perbaikan infrastruktur akan terus dilakukan dengan dana tersebut. Akan tetapi jalan harus tahan lama dan berkualitas, ujar dia. Arinal juga meminta dinas terkait untuk memastikan kualitas semua material konstruksi yang digunakan dalam perbaikan jalan, sehingga jalan yang dibangun bertahan lama. Jangan sampai ada kejadian baru 3 tahun dibangun sudah rusak. Saya minta kepada dinas terkait pastikan kualitas semua material, ucap dia. Menurut dia, dengan kualitas material yang baik, jalan tidak mudah rusak. Jalan yang dibangun dengan bahan berkualitas bisa tahan hingga 15 hingga 20 tahun. Kami harapkan semua pekerjaan perbaikan jalan ini segera selesai, sambil terus ditingkatkan pendapatan daerah, PAD, untuk mengerjakan pekerjaan lainnya, ujarnya. Berdasarkan data Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung, total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi sepanjang 1.693,273 km, dengan 98 ruas jalan yang dibagi dalam 16 koridor. Dari jumlah tersebut, untuk jalan dengan kondisi mantap ada 76,85% dan tidak mantap sebanyak 23,15%. Dengan kondisi jalan rusak berat sepanjang 256,471 km, rusak ringan 131,076 km, rusak sedang 468,630 km, dan kondisi baik 832,666 km.